Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak gini-gini aja? Bangun pagi, kerja, pulang, scroll HP, tidur, terus ngulang lagi. Dan yang lebih parah, kamu tahu sebenarnya kamu bisa lebih dari ini. Tapi kamu tunda. Kamu bilang, nanti aja deh. Bro sis, kalau kamu nggak berhenti nunda, kamu bakal nunggu seumur hidup buat hidup yang kamu mau. Sekarang waktunya kita bahas, gimana caranya berhenti menunda dan mulai benar-benar hidup. Mari kita mulai. Kebanyakan orang tuh mikir, kalau kita suka nunda-nunda berarti kita cuma kurang disiplin. Atau nggak bisa atur waktu. Padahal ya, masalah utamanya bukan di waktu, tapi di emosi. Coba pikir deh, waktu kita pengen mulai ngerjain sesuatu. Misalnya tugas, kerjaan, bisnis, bahkan hal simpel kayak beresin kamar. Yang bikin kita nunda itu bukan karena nggak ada waktu, tapi karena ada perasaan tertentu yang nggak enak yang kita pengen hindari. Kadang itu rasa takut. Takut gagal, takut salah, takut nggak sempurna. Kita mikir, gue mulai sekarang, tapi nanti jelek hasilnya gimana? Akhirnya ya udah, kita tunda. Kita tunda karena kita pengen ngindarin rasa malu atau kecewa yang mungkin muncul. Kadang juga karena kita ngerasa overwhelmed. Kerjaannya kayak gede banget, berat banget, kita langsung stres duluan sebelum mulai. Akhirnya, otak kita kasih solusi instan. Udah, nonton YouTube dulu deh, biar tenang. Tapi ujung-ujungnya itu malah jadi pelarian, bukan solusi. Nah, ini yang jarang orang sadarin. Prokrastinasi itu adalah bentuk coping. Cara kita ngelindungi diri dari rasa nggak nyaman. Kita cari kenyamanan jangka pendek meskipun itu ngorbanin kebahagiaan jangka panjang. Contohnya gini, lu punya mimpi bikin bisnis sendiri. Tapi lu tunda terus, katanya masih belum waktunya, masih belum siap. Tapi sebenarnya, dalam hati lu tuh takut. Takut gagal, takut dihina, takut diremehkan keluarga. Jadi lu kasih alasan-alasan logis supaya lu bisa ngademin diri lu sendiri. Padahal yang lu butuhin bukan manajemen waktu. Yang lu butuhin adalah ngerti perasaan lu sendiri. Kenapa gue takut? Kenapa gue ngerasa gak cukup? Kenapa gue ngerasa harus nunggu segalanya sempurna? Begitu lu bisa jujur sama emosi itu, baru deh, lu bisa mulai ngatasin akar masalahnya. Misalnya lu sadar, oh gue takut gagal karena gue pernah dicengin waktu SD pas salah ngomong di depan kelas. Simple banget, tapi itu bisa kebawa sampai gede. Dan itu ngaruh ke cara lu ngeliat diri lu sendiri. Jadi bukan soal males, bukan soal gak ada waktu, tapi soal ada luka, ketakutan, atau tekanan yang belum kelar di dalam. Dan ini kabar baiknya, kalau prokrastinasi itu masalah emosi, berarti lu bisa latih mental lu buat ngadepin emosi itu, bukan ngelawan waktu. Lu bisa mulai dari sadar apa yang lu rasain waktu mau mulai sesuatu. Terima kalau lu takut, tapi tetap ambil langkah kecil. Gak harus langsung hebat. Yang penting gerak dulu. Kadang kita pikir, kita butuh motivasi buat mulai. Padahal justru sebaliknya. Kita mulai dulu, baru motivasinya muncul. Intinya gini, nunda itu bukan soal malas, tapi karena kita pengen ngehindar dari rasa gak enak. Tapi hidup gak akan nunggu sampai kita nyaman. Jadi kalau lo ngerasa sering nunda, coba tanya, apa yang sebenarnya gue takutin? Karena jawabannya ada di situ. Bukan di jam lo, bukan di to-do list lo, tapi di hati lo sendiri. Orang sering bilang, gue mulai nanti aja, tunggu siap dulu. Tapi masalahnya, hidup tuh nggak nunggu kita siap. Nggak ada tuh momen klik, tiba-tiba semua ideal, semua tenang, semua lancar. Itu cuman ada di film. Faktanya, hidup terus jalan. Masalah datang, kesempatan lewat, waktu habis. Sementara lo masih nunggu lebih percaya diri, nunggu situasi lebih stabil, nunggu punya modal, nunggu nggak takut. Padahal ya, siap itu bukan syarat buat mulai. Siap itu hasil dari proses lo jalanin sesuatu. Lu pernah nggak sih jalanin hal yang lu takut banget awalnya, tapi setelah dijalanin ternyata lu bisa juga? Itu dia buktinya. Lu jadi siap karena lu mulai duluan. Masalahnya kita sering terlalu perfeksionis. Kita pengen mulai sesuatu dalam kondisi serba ideal. Contohnya pengen mulai usaha, tunggu punya duit, tunggu networking, tunggu semua ilmu lengkap. Akhirnya, gak mulai-mulai. Padahal ada orang lain yang ilmunya biasa aja, duitnya pas-pasan, tapi dia mulai. Dia gagal, iya. Tapi karena dia mulai duluan, dia udah belajar lebih banyak daripada orang yang cuma rencana doang. Lo tahu gak kenapa banyak orang stuck di tempat? Bukan karena dia gak mampu, tapi karena dia terlalu sibuk mikirin gimana kalau gue gagal. Padahal pertanyaannya harusnya, gimana kalau gue gak pernah coba? Kita sering salah paham soal siap. Siap itu bukan berarti lo udah gak takut. Siap itu bukan berarti lo udah jago. Siap itu berarti lo cukup berani buat mulai meskipun lo belum jago, meskipun lo masih takut. Lo lihat orang-orang sukses di luar sana, mereka gak nunggu semuanya sempurna. Mereka cuma jalan dulu. Dan justru di proses jalan itu mereka berkembang, mereka belajar, mereka nemuin siapa diri mereka sebenarnya. Gua kasih contoh ya, lo pengen belajar public speaking, tapi lo nunggu sampai lo jago ngomong dulu. Pertanyaannya, gimana bisa jago kalau nggak mulai ngomong? Kayak pengen bisa berenang tapi nggak mau nyemplung ke air.
Atau lu pengen mulai konten YouTube, tapi lu nunggu sampai kameranya bagus, mic-nya keren, editingnya sinematik, padahal ada orang lain yang cuma modal HP dan keberanian. Dan dia udah punya 10 video, 5 pengalaman gagal, dan 2 video viral. Sementara lu masih nyari font yang pas buat opening. Masalahnya bukan lu kurang bakat, tapi lu kelamaan mikir. Dan hidup gak berhenti buat nungguin lu mikir terus. Lu mau sampai kapan nyimpen ide, sampai ide itu basi? Sampai ada orang lain yang ngejalanin ide yang mirip dan berhasil dan lu cuma bisa nonton. Gua ngerti kok, rasa takut itu nyata. Takut ditolak, takut diremehkan, takut gagal. Tapi lu juga harus sadar, rasa takut itu gak akan pernah hilang kalau lu gak pernah jalan. Justru lu taklukin rasa takut itu dengan cara, ya lu jalan terus sambil takut. Gak ada orang yang benar-benar siap jadi orang tua, tapi mereka jalanin. Gak ada orang yang benar-benar siap jadi pemimpin, tapi mereka belajar sambil jalan. Gak ada orang yang siap banget buat hidup, tapi hidup tetap jalan. Dan lu juga gitu, lu gak harus siap buat mulai nulis, mulai bisnis, mulai healing, mulai berani. Lu cuma harus mulai dulu, satu langkah kecil. Bukan supaya langsung berhasil, tapi supaya lo berkembang. Karena percaya deh, kalau lo nunggu siap, lo bakal nunda seumur hidup. Tapi kalau lo mulai sekarang, lo bakal jadi orang yang lo pikir cuma bisa lo bayangin. Dan ingat, hidup gak peduli lo siap atau enggak. Ya jalan terus, jadi mendingan lo ikut jalan bareng daripada ketinggalan dan cuma nonton dari jauh. Kadang kita tuh terlalu sibuk ngejar hal-hal di luar, sampai lupa nanya ke diri sendiri. Gue sebenarnya lagi ngejalanin hidup, atau cuma sekadar bertahan hidup? Banyak orang bangun pagi, kerja, pulang, capek, main HP, tidur, ulang lagi. Seminggu, sebulan, bertahun-tahun. Padahal kalau ditanya, lu bahagia nggak? Jawabannya menggantung. Ya, gitu-gitu aja. Ya lumayan lah, survive. Tapi itu bukan hidup. Itu bertahan. Hidup yang benar-benar hidup tuh bukan soal lu punya gaji gede, atau keliling dunia, atau punya pasangan yang ideal. Itu bukan definisi satu-satunya. Karena ada orang yang punya itu semua, tapi kosong, nggak ngerasa hidup. Bangun tiap pagi ngerasa tertekan. Bukan karena kurang uang, tapi karena dia nggak tahu lagi buat apa semua ini dijalanin. Lu tahu nggak? Hidup benar-benar itu kayak apa? Pertama, hidup benar-benar itu ketika lo ngerasa lo punya kendali. Lu bisa bilang iya ke hal yang lo suka, dan bilang enggak ke hal yang ngerusak lo. Lu nggak cuma ikut arus, nurut sistem, atau ngebahagiain orang terus sampai lupa lo maunya apa. Karena jujur aja ya, banyak orang tuh hidup buat nyenengin ekspektasi orang lain. Orang tua, pasangan, teman, bos, bahkan netizen yang bahkan lo nggak kenal. Dan lo ngerasa lo harus jadi sesuatu yang sebenarnya bukan lo. Padahal hidup yang benar itu justru dimulai waktu lo bisa jujur ke diri sendiri. Gua pengen hidup yang kayak gimana sih? Kedua, hidup benar-benar itu ketika lo ngerasa ada makna dari apa yang lo lakuin. Lo kerja bukan cuma buat gaji, tapi karena lo tahu itu punya impact. Lo bangun tiap pagi dengan tujuan, bukan cuma rutinitas. Dan ini nggak harus jadi aktivis, dokter, atau motivator kok. Lo bisa jadi tukang kopi, tapi lo tahu, lo senang, lo tahu lo bikin hari orang jadi lebih baik. Lo bisa jadi editor, guru les, admin, apapun, tapi lo tahu ini bagian dari hidup yang lo pilih dan lo nikmati. Makna itu nggak dikasih, tapi dicari. Dan lo nggak bakal nemuin makna kalau lo nggak pernah berhenti dan nanya, kenapa gue ngelakuin ini semua? Ketiga, hidup benar-benar itu bukan soal bebas dari masalah. Tapi lo nggak lari dari masalah yang penting. Banyak orang tuh sebenarnya tahu hidupnya harus berubah. Tahu pasangannya toksik, kerjaannya niksa, temannya manipulatif. Tapi diam aja, karena takut ribet, takut sendirian, takut nggak punya plan B. Akhirnya ya balik lagi ke zona nyaman yang sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat. Cuma udah biasa aja. Hidup benar itu bukan hidup yang tenang terus, tapi hidup yang berani ngadepin realita. Kadang berarti lo harus meninggalkan sesuatu yang selama ini lo pegang. Kadang berarti lo harus sendirian dulu, buat nemuin siapa diri lo sebenarnya. Dan ini yang sering bikin orang stuck. Dia pengen hidup lebih baik, tapi nggak mau ngelepas kenyamanan yang udah ngebunuh dia pelan-pelan. Lo nggak bisa hidup beneran kalau lo terus pura-pura. Keempat, hidup benar-benar itu bukan soal pencapaian luar, tapi tentang ketenangan dalam. Orang sering mikir, nanti kalau gue udah punya A, gue bakal bahagia. Nanti kalau gue udah sampai titik ini, gue bakal damai. Tapi lo tahu nggak? Ada banyak orang yang udah nyampe titik itu, tapi malah makin panik. Karena ternyata, hal-hal di luar cuma ngasih euforia, nggak ngasih kedamaian. Hidup yang benar tuh kalau lo bisa tidur tenang, bangun nggak pengen kabur. Kalau lo bisa duduk sendiri tanpa suara, dan nggak ngerasa kosong. Dan itu biasanya bukan soal apa yang lo punya, no, tapi apa yang lo yakini. Lo yakin lo cukup, lo jalan di jalur yang benar, lo nggak bohong sama diri sendiri. Itu damai yang nggak bisa dibeli, tapi bisa dibangun. Kelima, hidup benar-benar itu adalah proses, bukan destinasi. Lu nggak bakal nyampe ke satu titik terus bilang, gue udah selesai. Karena hidup itu gerak, lu terus berubah, dan itu normal. Yang penting bukan lu udah sampai mana, tapi lu jalan ke arah yang lu pilih, atau lu cuma ikut jalan orang lain. Dan akhirnya, hidup yang benar tuh bukan hidup yang selalu senang, tapi hidup yang lu pilih buat dijalanin. Bahkan saat susah, karena kalau lu nggak nentuin sendiri arti hidup buat lu, dunia bakal nentuin. Dan biasanya, itu bukan demi lo. Itu buat sistem, buat bisnis, buat angka,
bukan buat kebahagiaan lo sebagai manusia. Jadi hidup yang benar-benar hidup itu bukan soal ngikutin standar, tapi soal lo jujur ke diri lo. Lo tahu kenapa lo bangun pagi. Lo hadapin rasa takut dan tetap jalan. Lo berhenti pura-pura dan lo berani buat bilang, gue hidup versi gue, bukan versi orang lain. Kadang kita tuh ngerasa stuck, pengen berubah, pengen mulai sesuatu, tapi nggak pernah kejadian mikirnya. Gimana sih cara mulai? Terus jadi overthinking. Nunggu mood, nunggu waktu, nunggu siap, nunggu ada yang nyemangatin, tapi faktanya, waktu jalan terus, hidup jalan terus. Dan kita tetap di tempat, padahal sebenarnya cara mulai itu sederhana, tapi butuh keberanian. Dan keberanian itu bukan soal nekat, tapi soal jujur. Jadi gini, langkah pertama, tulis satu hal penting yang lo tunda. Satu aja. Gak usah semua. Bukan yang keren, bukan yang viral, bukan yang harus lo posting ke sosmed. Tapi yang lo tahu itu penting buat lo. Entah itu mimpi lama, janji ke diri sendiri, hal yang selalu muncul tiap lo lagi bengong. Tulis, serius. Ambil kertas. Atau notes di HP. Tulis kayak gini. Hal yang gue tunda tapi penting buat hidup gue adalah titik. Mungkin lo nunda mulai bisnis kecil-kecilan. Atau nunda minta maaf ke orang yang lo sayang. Atau nunda mulai belajar skill yang sebenarnya udah lama lo pengen. Atau nunda buat healing. Ninggalin hubungan yang lo tahu gak sehat. Whatever it is, lo pasti udah tahu jawabannya. Tapi lo pura-pura lupa. Lo sibukin diri dengan scroll TikTok, nonton YouTube, kerjaan yang gak selesai-selesai. Karena kalau lo diem bentar aja, hati lo bakal ngomong, lo tahu kan, ada hal penting yang belum lo jalanin. Langkah kedua, tanya ini ke diri lo sendiri. Kalau gue mati tahun depan, bulan depan, minggu depan, atau besok, bakal gue sesalin gak? Serius, lo gak usah jadi orang religius buat nanya hal ini. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin, waktu kita gak sebanyak yang kita kira. Banyak orang nyesel bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka gak pernah mulai. Mereka keburu tua, keburu sibuk, keburu hilang motivasi. Dan akhirnya cuma bisa bilang, harusnya dulu gue coba. Harusnya dulu gue berani. Harusnya dulu gue mulai. Coba pikir, kalau lu tahu lu cuma punya 1 tahun lagi, masih mau nunda? Masih mau tunda minta maaf? Masih mau tunda belajar? Masih mau tunda mulai usaha kecil yang mau impikan sejak lama? Masih mau buang waktu buat nyenengin orang yang bahkan gak peduli sama hidup lo? Kadang kita butuh kepepet dulu baru sadar. Tapi jangan tunggu kepepet. Karena lo gak pernah tahu hidup ini bisa berubah kapan aja. Langkah ketiga, mulai hari ini. Kecil aja, gak usah yang gede. Gak usah tunggu sempurna. Gak usah langsung semua berubah 180 derajat. Mau mulai bisnis? Hari ini lo bisa research. Buka 1 artikel, chat 1 orang buat nanya. Mau mulai nulis? Buka notes, tulis 3 kalimat aja. Mau baikan sama orang? Kirim chat. Hai, kabar lo gimana? Mau hidup lebih sehat? Hari ini lo cukup minum air putih dan jalan 10 menit. Mau ninggalin toxic relationship? Hari ini cukup bilang ke diri sendiri, gue berhak bahagia, langkah kecil. Tapi mulai, karena yang bikin kita berubah itu bukan langkah gede. Tapi konsistensi langkah kecil yang terus lo ambil bahkan saat lo takut. Jangan tunggu motivasi. Motivasi itu datangnya setelah lo gerak, bukan sebelum. Jangan tunggu ada yang nyemangatin. Gak semua orang ngerti mimpi lo. Dan gak semua orang harus ngerti. Yang penting lo sendiri ngerti. Kenapa lo harus mulai? Dan kalau lo gagal, gak apa-apa. Lebih baik lo gagal tapi lo udah nyoba. Daripada lo gak pernah tahu karena lo keburu menyerah sebelum mulai. Mulai itu bukan soal nunggu waktu yang tepat. Mulai itu tentang berhenti bikin alasan. Dan bilang ke diri sendiri, cukup. Sekarang gue jalan. Sekecil apapun itu. Hari ini. Karena hidup gak nunggu. Dan hal penting buat lo, ya harus lo yang jaga bukan lo yang tinggalin. Kalau video ini bikin lo mikir atau ngerasa ketampar dikit, jangan cuma diam. Like video ini, biar algoritma tahu ini penting. Share ke temen lo yang lagi stuck dan butuh dorongan. Dan pastinya, subscribe biar tiap hari lo dapet konten motivasi dan self-growth yang ngebuka mata lo. Tanpa bullshit, hidup lo cuma 1 kali. Lo bisa tunda atau lo bisa mulai. Pilihan itu ada di tangan lo, bukan orang lain. Jadi, jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu siap. Berhenti menunda. Dan mulai benar-benar hidup yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.